Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Purnama Aji dari kelas 6C reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesa. Selanjutnya, pengertian landasan teori. Landasan teori yaitu seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Landasan teori sangat penting dalam sebuah penelitian, terutama dalam penulisan skripsi. Itu sangat penting sekali karena peneliti tidak bias mengembangkan masalah yang mungkin ditemui di tempat penelitian jika tidak memiliki acuan landasan teori yang mendukungnya. Yang dibahas pada bagian ini adalah teori-teori tentang ilmu-ilmu yang diteliti. Penyajian teori dalam landasan teori dianggap tidak terlalu sulit karena bersumber dari bacaan. Akibat terjadilah penyajian materi yang tidak proporsional, yaitu mengambil banyak teori walaupun tidak mendasari bidang yang diteliti. Jadi seharusnya teori yang dikemukakan harus benar-benar menjadi dasar bidang yang diteliti. Selain itu, pada bagian ini juga dibahas temuan-temuan penelitian sebelum yang terkait langsung dengan penelitian. Teori yang ditulis orang lain atau temuan penelitian orang lain yang dikutip harus disebut sumbernya untuk menghindari tuduhan sebagai pencurian karya orang lain tanpa menyebut sumbernya. Etika ilmiah tidak membenarkan seseorang melakukan pencurian karya orang lain. Selanjutnya, di sini saya menjelaskan tentang kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambar yang berupa konsep di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Karena oleh sebab itu, sebaiknya kerangka berpikir ini dibuat dalam bentuk diagram dan skema agar tujuannya dapat mempermudah memahami beberapa variabel data yang akan dipelajari pada tahap selanjutnya. Kerangka berpikir ini juga dapat dikatakan sebagai rumusan masalah yang sudah dibuat berdasarkan proses deduktif di dalam rangka menghasilkan beberapa konsep dan juga proposisi yang digunakan untuk memudahkan seorang peneliti merumuskan hipotesis penelitiannya. Langkah-langkahnya yaitu dalam penyusunan kerangka berpikir, diantaranya yang pertama harus menentukan sebuah variabel yang lebih detail, kedua membaca buku-buku hasil penelitian, ketiga deskripsi teori dan hasil penelitian, keempat menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis, menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian sintesa kesimpulan kerangka berpikir. Hipotesa. Yang terakhir ada hipotesa nih. Hipotesa atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Dalam upaya pembuktian hipotesis, peneliti dapat saja dengan sengaja menimbulkan atau menciptakan suatu gejala. Kesengajaan ini disebut percobaan atau eksperimen. Hipotesis yang telah teruji kebenarannya disebut itu teori. Di sini ada tahap-tahap dalam pembentukan hipotesis secara umum. Yang pertama itu harus penentuan masalahnya. Masalahnya itu apa? Yang kedua, hipotesis pendahuluan atau hipotesis preliminar. Dalam bahasa Inggrisnya preliminary hypothesis. Pengumpulan data, formulasi hipotesis, pengujian hipotesis, dan terakhir aplikasi atau penerapan. Sekian presentasi dari saya.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.